Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di kamar kos nomor 2 yang beralamat di Jalan Pulau Galang, nomor 28 Pemokan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali inilah Sugiyati yang berusia 37 tahun dan kekasihnya Inyoman Widiasa berusia 42 tahun telah lama tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Sugiyati yang berasal dari Banyuwangi ini sudah lama bekerja dan tinggal di Bali. Ia bekerja di sebuah perusahaan garmen yang ada di daerah Denpasar. Sementara Widiasa kekasihnya merupakan warga Kabupaten Karangasem, Bali. Widiasa ini sebenarnya memiliki istri sah yang tinggal di Karangasem. Tapi ia pun diam-diam sudah sekitar 14 tahun menjalin hubungan gelap dengan Sugiyati ini. Bahkan Widiasa yang bekerja sebagai driver ojek online di Denpasar ini tinggal bareng bersama Sugiyati ya, sudah sejak lama. Beberapa bulan sekali, barulah Widiasa ini akan pulang ke Karangasem untuk melihat istri sahnya di sana. Tidak jelas ya, apakah istri sah Widiasa tahu tentang perselingkuhan suaminya tersebut atau tidak. Tapi yang pasti Sugiyati sendiri tahu bahwa Widiasa memiliki istri sah dan faktanya ia tak keberatan. Malah ketika Widiasa akan pulang kampung, Sugiyati ikut sibuk membelikan oleh-oleh untuk dibawa pria itu ke sana. Tapi hubungan yang sudah sangat lama terjalin itu nyatanya tetap tak bisa membawa ketentraman ya. Widiasa yang sebenarnya memiliki watak baik dan gemar bercanda ini tetap tak mampu membuat Sugiyati nyaman. Apalagi kebiasaan Widiasa yang sering minum-minum di tempat karaoke, lalu pulang ke kos dengan keadaan mabuk berat. Sugiyati pun kerap dibuat kesal karena ia tahu saat minum di kafe itu, kekasihnya sering ditemani oleh wanita penghibur yang merangkap sebagai waitress di sana. Katanya karena cinta yang mendalam serta seringnya cemburu, membuat mereka sering cekcok. Ya meskipun setelahnya mereka akan akur lagi ya, lalu bertengkar lagi dengan sebab atau masalah yang hampir sama. Hingga puncaknya pada Kamis 18 Juli 2024 sekitar pukul 2 dini hari, Widiasa pulang dengan keadaan mabuk lagi. Ketika itu Widiasa marah memaki Sugiyati, "Bangsat, mas keleng, masa suami pulang mabuk? Air kelapa saja tidak ada," kata Widiasa sambil sempoyongan yang membuat Sugiyati semakin kesal. Tak digubrisnya pria itu lantas Sugiyati masuk kamar, sementara Widiasa tidur di ruang depan. Tak berapa lama kemudian, terdengar oleh Sugiyati suara notifikasi pesan WA dari ponsel milik Widiasa. Setelah dipastikannya pria itu telah terlelap, pelan-pelan Sugiyati yang penasaran mengambil ponsel itu dan membuka room chat WA yang ternyata ada pesan dari seorang perempuan. Tapi yang membuatnya sakit hati karena chat itu ternyata berisi pesan mesra. Merasa cemburu, Sugiyati lantas kembali masuk kamar dan menangis cukup keras hingga didengar oleh Widiasa yang semula sudah terlelap. Pria itu lalu masuk kamar menghampiri Sugiyati, bertanya kenapa menangis. Yang dijawab oleh wanita itu karena sakit hati. Setelah mengetahui jika ternyata ada perempuan lain yang sering dihubungi oleh Widiasa. Tapi obrolan Sugiyati saat itu tak begitu masuk dalam pikiran Widiasa ya. Secara dia sedang mabuk berat memang. Paginya seperti biasa Sugiyati bersiap bekerja di garmen. Sebelum berangkat ia sempat berkata pada Widiasa, jika sudah punya pacar lain, silahkan pergi dari kos itu. Tapi ucapan itu lagi-lagi tak digubris oleh Widiasa. Hari itu Widiasa sempat mengirim chat meminta maaf, tapi diabaikan oleh Sugiyati. Siang harinya, Widiasa ini keluar kos dan tak kembali. Hingga esok harinya Jumat 19 Juli 2024, cekcok mereka berlanjut via WA. Ketika itu sekitar pukul 11 siang, Sugiyati yang sedang bekerja menerima chat berisi ancaman dari Widiasa. "Macam-macam saya bunuh kamu," tulis pria itu. Tapi Sugiyati dengan berani membalas, "Saya tidak takut." Widiasa ketika itu meminta Sugiyati segera pulang untuk menyelesaikan masalah mereka. Tapi sepulang kerja Sugiyati tak pulang ke kos, memilih menginap di rumah temannya. Baru pada Sabtu 20 Juli sore, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Sugiyati ini pulang ke kos yang mana ketika itu tak ada kekasihnya Widiasa di sana. Karena lelah, wanita asal Banyuwangi itu langsung tidur. Barulah sekitar 4 jam kemudian, ketika bangun Sugiyati sempat menelepon keluarganya di Banyuwangi. Saling bertukar kabar. Sebenarnya, perasaan Sugiyati ketika itu juga resah ya, karena Widiasa tak kunjung pulang. Hingga tengah malam dan memasuki dini hari Minggu 21 Juli 2024 sekitar pukul 01.44 ternyata Widiasa pun tak kunjung pulang. Karena kepikiran,
Sugiyati mencoba menghubungi beberapa kali dengan menelepon dan mengirim pesan, tapi tak mendapat respon. Hingga Sugiyati melakukan video call, barulah diterima oleh Widyasa yang ternyata sedang dalam perjalanan naik motor. Dalam video call Sugiyati bertanya, "Kamu minum di kafe lagi ya?" Yang dijawab oleh Widyasa, "Iya, tapi saya tidak pakai waitress dan minum patungan berdelapan." Lalu Sugiyati berkata, "Kamu itu ya, bukannya memperbaiki kesalahan, malah bikin masalah lagi." Yang lalu dijawab dengan permintaan maaf Widyasa yang mengaku salah. Singkat cerita, sekitar pukul 2 dini hari di tanggal 21 Juli 2024, Widyasa baru tiba di kos. Tapi bukannya kembali akur, ternyata terjadi lagi pertengkaran yang dipicu masalah waitress atau adanya perempuan lain. Sugiyati yang sudah sangat emosi menampar pipi pria yang sudah belasan tahun menjadi kekasih gelapnya itu dan menarik kalung yang dipakai pria itu dari arah belakang sekuat tenaga. Widyasa yang sedang mabuk tak banyak melawan. Pria itu lalu rebahan karena merasa pusing. Sementara Sugiyati ternyata belum puas ya. Ia yang masih sakit hati dan dongkol lantas memiliki niat buruk. Diambilnya bantal berbentuk hati berwarna biru, dibekapnya wajah Widyasa dengan bantal itu hingga membuatnya kesulitan bernafas dan mencoba melawan. Tapi perlawanan itu perlahan melemah dan pria itu pun lemas. Kondisi Widyasa semakin memburuk dan sekitar pukul 3 dini hari pria itu akhirnya kehilangan nyawa. Sugiyati yang menyadari itu seketika panik. Ia mencari akal untuk mengaburkan perbuatannya tersebut. Ia membalikkan tubuh korban dan menarik kalung pria itu hingga terputus. Lantas dilepasnya korden yang terpasang pada pintu pembatas kamar tidur dan memotong kain itu menjadi 2 bagian. Diikatkannya pada leher korban untuk membuat skenario, seolah korban telah ditemukan gadir dan Sugiyati telah menurunkannya. Untuk menyempurnakan skenarionya, sekira pukul 3 dini hari Sugiyati memanggil tetangga kos bernama Anggalinggo Marco, berpura-pura meminta tolong padanya. Marco yang panik berusaha menghubungi ambulans tapi tidak mendapat respon. Karenanya, Sugiyati lalu menghubungi teman kerja korban yang bernama Kadek Ujung Eka Sanjaya alias Dek Jung. Sekitar 20 menit kemudian, Widyasa dibawa ke Rumah Sakit Surya Husada Denpasar dengan dibonceng motor oleh Dek Jung dan Marco di bagian belakang memegangi tubuh Widyasa. Sementara Sugiyati menyusul setelahnya dengan motor seorang diri. Sesampainya di rumah sakit, Sugiyati kaget ya, karena ternyata sudah ada beberapa keluarga Widyasa yang mungkin telah dihubungi oleh Dek Jung sebelumnya. Sedangkan dokter yang memeriksa Widyasa menyatakan jika pria itu sudah meninggal dunia ketika tiba. Kakak dari korban meyakini ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada adiknya itu, sebab si kakak melihat ada luka seperti bekas cekikan di leher Widyasa. Keluarga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib dan meminta untuk segera diselidiki. Hasil visum et repertum menunjukkan jika korban mengalami kekerasan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya. Terdapat luka memar di pipi, leher, pangkal lidah dan tenggorokan yang diakibatkan kekerasan tumpul yang menghambat jalan nafas, membuat korban mati lemas. Juga pemeriksaan toksikologi menemukan kadar etanol tinggi yang berarti korban sedang mabuk berat sebelum tewas. Sementara bukti-bukti lain juga mengungkap adanya rekayasa yang diduga kuat dilakukan oleh pacar korban yakni Sugiyati. Salah satunya adalah potongan korden yang tidak sesuai dengan bentuk luka yang seharusnya ditimbulkan jika benar korban telah melakukan ganri. Sementara dari bantal berbentuk hati berwarna biru itu ditemukan adanya bercak darah yang semakin menguatkan adanya dugaan pembunuhan. Nah, atas adanya fakta-fakta itulah 2 hari setelah kematian Widyasa, Sugiyati lalu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya wanita itu membantah telah melakukan penganiayaan pada pacarnya yang menyebabkannya tewas. Tapi dari hasil penyelidikan, semua bukti mengarah padanya. Sugiyati, wanita kelahiran Banyuwangi berusia 37 tahun ini, kepada penyidik mengatakan, jika benar ia dan korban sudah menjalin hubungan gelap selama hampir 14 tahun dan mereka kerap tinggal bersama. Hubungan itu terus berlanjut meskipun Sugiyati sendiri tahu jika Widyasa memiliki istri sah di kampungnya di Kabupaten Karangasem. Ia mengaku emosi karena marah korban sering pulang dalam keadaan mabuk setelah minum di kafe ditemani wanita penghibur. Ditambah lagi ia cemburu melihat adanya komunikasi berupa chat mesra antara kekasihnya itu dengan wanita lain. Sugiyati atas perbuatannya itu oleh JPU awalnya dituntut dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa
bahwa Sugiyati hanya terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara kepada Sugiyati. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Jaga diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.